Oke, baik. Kegiatan akan saya mulai. Saya buka. Mohon izin Pak Kelik dan Bu Indri. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini, ya, hari Senin, kita akan lanjutkan kegiatan kelas virtual game edukasi untuk hari yang kedua. Untuk hari yang pertama kita sudah laksanakan pada hari Sabtu. Ya, biasanya mungkin dari Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kelas virtual yang diadakan oleh kita, oleh Guru Inovatif Indonesia, biasanya hari kedua dilaksanakan malam ya Bapak Ibu, malam. Biasanya jam 7 sampai jam 9 malam gitu ya. Untuk khusus untuk ke bulan April ini, di bulan Ramadan ini, kegiatan semua dilaksanakan pagi. Ya, meskipun ada dari Bapak Ibu yang mungkin juga ada sedang mengajar atau apa, tapi memang sudah kami survei di beberapa waktu lalu melalui angket, sebagian besar menginginkan ya mayoritas memilih jam 9 gitu ya. Ada beberapa jam yang sudah kami tentukan, jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang atau jam 3 sore gitu. Lebih suka pagi gitu katanya. Daripada sore, kalau sore banyak Bapak Ibu atau ibu-ibu yang masak gitu, Pak. Jadi jangan sore kegiatannya gitu. Ya. Ya, Ya itu betul. jadi kegiatan kelas virtual ini kita laksanakan pagi. Oke, hari ini sudah ada Pak Kelik yang nanti akan membahas tentang EduCandy dan juga ada Bu Indri yang nanti akan melanjutkan membahas tentang Word Wall. Nah, nanti hari ini kita mulai menyusun beberapa game-game sederhana yang dapat kita gunakan untuk ice breaking, ya ice breaking. Ya memang Word Wall dan EduCandy sifatnya hampir sama gitu ya tentang game. Penekanannya lebih pada permainan gitu ya Bapak Ibu, sehingga beberapa fitur tidak selengkap Kahoot ataupun Quizizz dalam hal evaluasi. Jadi game ini sifatnya sekali lagi lebih pada permainan. Kalau ingin membuat evaluasi, mungkin disarankan menggunakan aplikasi lain yang sifatnya ketika ingin membuat soal pilihan ganda atau apa itu lebih pada aplikasi yang lain gitu ya. Di sini kita lebih pada permainan agar nanti permainan ini digunakan di mana gitu ya, sedikit mengantar. Jadi bisa digunakan secara online gitu ya. Kita kirim ke siswa, misalkan mereka buka Zoom atau seperti apa, atau bisa di kelas. Di kelas kalau mungkin Bapak Ibu nanti punya di sekolahnya sudah ada perlengkapan seperti viewer, proyektor, bisa juga ditampilkan di kelas gitu ya. Di kelas siswa juga bisa membuka juga di lab komputer atau di komputernya atau mungkin di perangkat yang lain begitu. Jadi sesungguhnya game ini nantinya bukan hanya bisa kita lakukan secara online tapi juga offline juga bisa secara tatap muka. Oke, untuk yang pertama akan saya persilakan untuk Pak Klik Yan Pradana atau populer dengan nama Mr. Klik ya, untuk membahas materi lanjutan dari EduCandy. Silakan Pak Klik. Baik, mohon izin apakah suara saya sudah terdengar, Pak Randi? Ya, sudah. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Randi, selaku dari Guru Inovatif, dan juga yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Indria. Di sini Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentunya Bapak Ibu dengan mungkin ada beberapa kendala dari Bapak Ibu yang sudah menemukan atau sudah mencoba kemarin ada di grup, dan mungkin nanti akan bertanya lagi, kita akan lebih baik nanti bagaimana kita bertanya langsung, berinteraksi langsung, apa saja kendala yang dialami oleh Bapak Ibu tentunya dalam penggunaan EduCandy Bapak Ibu pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini adalah
pertemuan untuk membahas Edukendi yang merupakan salah satu game edukasi di sini di pertemuan yang kedua. Setelah kemarin itu lebih fokus bagaimana cara mendaftar ataupun satu adalah permainan kata. Jadi kalau Edukendi itu ada 3 kategori, ada permainan kata, ada mencocokkan, dan ada kuisnya. Ada model kayak multiple choice yang terakhir. Nah sekarang pada agenda meeting kali ini, agenda pertemuan kali ini, saya akan membahas beberapa hal tentunya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karakteristik Edukendi. Pasti tadi sudah dibahas sekilas dari Pak Randy tentang Edukendi itu karakteristiknya seperti apa sih. Nah, di situ akan coba saya ulas Bapak Ibu bagaimana Edukendi ini sebagai salah satu game edukasi. Yang kedua adalah tips mendaftar Edukendi. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala hingga belum bisa mendaftar Edukendi. Nanti tips-tipsnya bagaimana saya akan bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya yang ketiga adalah permainan dengan Edukendi, mengenal permainan mencocokkan, jadi yang kedua matching, itu mencocokkan, dan share kepada siswa. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu bisa lihat ada yang namanya match up di sini. Itu dengan mencocokkan tertentu. Pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar, tapi sebelumnya saya akan coba mengulas sedikit karakteristik Edukendi di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Edukendi ini merupakan salah satu platform yang mempermudah kita untuk memberikan sebuah permainan atau ice breaking kepada anak-anak. Kalau dilihat dari pewarnaannya saja itu sangat menarik. Jadi Edukendi ini mempunyai banyak jenis permainan kata. Kata ya Bapak Ibu, secara free itu yang paling banyak adalah permainan kata. Karena untuk memasukkan gambar, Edukendi perlu salah satunya adalah akun premium untuk memasukkan gambar di sini. Sehingga untuk free saja itu lebih banyak jenis permainan kata. Yang kedua, memudahkan pendidik untuk membuat kuis yang bervariasi tentunya. Dan efektif untuk mengulas pemahaman peserta didik. Dan di sini bisa menjadikan latihan soal yang lebih menyenangkan. Tapi sekali lagi saya tinggal bahwa tekankan bahwa Edukendi ini pembuat kuis yang salah satu autornya itu tidak dapat mengetahui hasil pemain kuisnya. Sehingga kalau misalnya bertemu secara langsung dan di situ ada kuis, Bapak Ibu perlu screenshot atau yang lain untuk memperlihatkan ini ada berapa menit di situ adalah salah satu kekurangannya yang ada di Edukendi. Jadi pembuat kuis tidak dapat mengetahui hasil pemain kuisnya. Nah, satu lagi, Edukendi ini memang memerlukan internet yang stabil. Kalau tidak stabil, waktu pembuatnya juga agak sedikit lama, pemakainya juga nanti ada sedikit nge-lag. Tapi kalau untuk pemainnya saya kira karena ngelutnya hanya sekali, jadi di situ akan lebih mudah. Sekali lagi ya Bapak Ibu, karakteristik Edukendi itu lebih banyak jenis permainan kata yang dikemas dengan warna-warna yang menarik. Dan tentunya di situ adalah untuk mengulas pemahaman. Nah, di pagi hari ini, kalau kita lihat, kalau misalnya nih, ada pertanyaan nih, Edukendi itu cocok untuk konfirmasi atau evaluasi? Saya menunggu Bapak Ibu yang sudah siap, silakan boleh tulis di kolom komentar di situ. Kira-kira dengan karakteristik Edukendi tadi, yang sudah saya jelaskan sedikit, mempunyai banyak jenis permainan kata, memudahkan pendidik untuk membuat kuis yang bervariasi, efektif untuk mengulas pemahaman peserta didik, menjadikan latihan soal yang lebih menyenangkan. Namun ada satu pembuat kuis, kurangnya pembuat kuisnya tidak dapat mengetahui hasilnya. Menurut Bapak Ibu, cocok untuk konfirmasi atau evaluasi? Silahkan tulis di kolom komentar deh. Sambil kita lihat nih semangatnya ada berapa orang yang menulis di kolom komentar. Sebelum nanti tentunya saya akan share beberapa hal. Wah sudah nih. Dari Ibu Dwi Sinta sudah, Pak Ridwan sudah, Ibu Rosadi ini, Ibu Septiana, Ibu Yulian, Ibu Feni, udah banyak sekali. Nah, berarti Bapak Ibu udah siap. Kalau kita lihat dari karakteristiknya, jangan paksakan satu aplikasi untuk menjadikan istilahnya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kita bisa memilih platform-platform lain yang lebih cocok. Jadi kalau misalnya Edukendi ini adalah lebih tepat untuk konfirmasi atau istilahnya simulasi beberapa lah, ice breaking lah. Kalau untuk evaluasi ada satu yang tidak
tercover, jadi misalnya setelah mengenal Educandy, berarti kita cocok nih. Mengenalnya adalah memilihnya untuk konfirmasinya. Jadi setelah mengenal Educandy ini, Bapak Ibu, kalau misalnya butuh strategi pembelajaran yang membutuhkan aplikasi untuk permainan, aplikasi untuk memecahkan suasana kelas gitu ya, misalnya untuk menjadi lebih asik, lebih nyaman, lebih menyenangkan, itu bisa gunakan Educandy. Nanti strateginya bagaimana saya akan coba Bapak Ibu. Apabila kalau free itu hanya bisa menggunakan kata, bagaimana kalau menggunakan gambar di situ? Nanti saya akan coba sharekan ke Bapak Ibu bagaimana strateginya kita menggunakan Educandy ini dengan cara-cara tertentu tentunya. Nah, di sini terima kasih sudah banyak sekali yang menulis nih di sini. Nah, ini banyak. Oh, ini evaluasi, ada yang masih evaluasi. Jadi konfirmasi ada bedanya. Kalau evaluasi kemungkinan nanti untuk kita tidak akan mendapatkan satu rekapan di situ, Bapak Ibu, kalau ada di Educandy di sini. Oke, sekali lagi saya menekankan bahwa pembelajaran sekarang ini perbanyaklah untuk simulasi dan refleksi. Jadi dari konfirmasi itu bisa isinya adalah refleksi untuk pembelajaran. Apakah anak-anak sudah paham? Apa tadi yang disimak itu ada apa saja? Nah, itu bisa diulas di menggunakan Educandy di sini. Oke. Bapak Ibu pasti ingat ya, Educandy itu you create, you share, and they play. Jadi saya lihat beberapa sudah berhasil mendaftar. Namun, adakah yang di sini yang masih berkendala dengan mendaftar Educandy? Bapak Ibu, masih ada yang berkendala untuk mendaftar Educandy di sini? Kita akan coba cek apakah Bapak Ibu ada yang masih berhalangan ini untuk mendaftar Educandy? Tulis di kolom komentar, oh tidak, ini sudah berhasil berarti. Dari Ibu Juwita sudah berhasil. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sudah bisa. Tidak, berarti Pak Budi sudah bisa ini. Yang lain sudah berhasil, Bu Evrilia sudah berhasil. Yang lain silakan, semoga semuanya berhasil karena tahapan-tahapannya tidak begitu rumit nih. Sudah berhasil. Baik. Sebenarnya tipsnya begini Bapak Ibu, untuk mendaftar Educandy itu ada beberapa tahapan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu Bapak Ibu mulai sekarang itu harus memiliki email yang aktif dan ingat passwordnya. Kadang Bapak Ibu tahu emailnya karena dibuatkan oleh anak atau dibuatkan oleh teman atau dibuatkan oleh siapa sehingga emailnya itu tahu tapi passwordnya lupa. Nah ini sangat penting sekali, sangat pokok sekali ketika Bapak Ibu perlu memiliki sebuah email yang aktif dan ingat passwordnya apa. Nah, kalau untuk memastikan, Bapak Ibu silahkan coba buka email terlebih dahulu dengan masuk ke lamanya adalah mail.com, mail.google.com. Nah, coba di situ kalau bisa login, berarti Bapak Ibu tahu emailnya di situ. Nah, kalau sudah, baru melakukan register di educandy.com dengan email yang benar tadi yang sudah berhasil masuk. Setelah register, cek email yang didaftarkan, di situ akan ada inbox-nya. Baru tampilan isi password yang mudah diingat. Kalau sudah di situ, sudah isi password, jangan masuk dengan link lagi, tapi masuk ke Educandy dengan sign Bapak Ibu, dengan masuk sign di situ. Nanti kita akan kalau yang ada yang berkendala, saya akan coba untuk simulasikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di sini. Oke. Nah, jenis game Educandy yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang word, jadi permainan kata. Nah, sekarang kita coba akan membahas yang kedua, yaitu matching pair. Ya, Bapak Ibu ya, matching pair. Jadi yang kedua adalah matching pair. Tapi sebelum ke sana, saya akan coba dulu sharekan ke Bapak Ibu. Ntar saya akan sharekan kuis ke Bapak Ibu. Saya akan sharekan kuis ke Bapak Ibu. Dengan memanfaatkan tentunya satu adalah karena Educandy itu terbatasnya dan terbatas kata, saya akan coba kombinasikan gambar dengan kata dan saya akan share linknya ke Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya akan ambilkan linknya. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Kalau Bapak Ibu lihat berarti ada
angka 1, 2, 3, 4. Saya akan bagikan link gamenya. Silakan Bapak Ibu klik link gamenya yang ada di kolom chat, Silahkan klik. Silahkan klik gamenya. Oke, silahkan klik gamenya. Bapak Ibu akan melihat dan pilih di situ coba gamenya yang WhatsApp. Biar sama semua ya. Kita pilihnya WhatsApp. Gamenya pilih yang WhatsApp. Oke, saya akan kirimkan kembali WhatsApp. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa gambar ini silahkan coba cocokkan. Yang sudah selesai, boleh tuliskan di situ waktu terbaiknya untuk mencocokkannya berapa waktunya nih. Silahkan, boleh tuliskan di kolom komentar yang sudah berhasil melakukan gamenya, menyelesaikan gamenya. Jadi saya kirimkan, Bapak Ibu silahkan kirim di situ. Saya akan kirimkan kembali linknya. Silahkan pilih WhatsApp. Dan di sini ada keterangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, Bapak Ibu mencocokkannya sesuai dengan gamenya ya. Oke, saya akan ulangi kembali di sini. Saya coba tambahkan. Jadi linknya Bapak Ibu bisa. Nah, pilih yang WhatsApp di sini. Oh, belum berhasil. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa kerjakan. Wah, ini Ibu Nining 0, jadi 28 detik saja mengerjakannya. 28 detik saja. Wah, saya tunggu yang lain nih. Silakan Bapak Ibu. 48 detik dari Pak Ridwan dari SMP Negeri 202 Jakarta. 15 detik nih dari Ibu Sartika. Paisan 31. Wah, ada yang belum bergerak sama sekali. Mungkin jaringan, Pak, kalau yang belum bergerak. 32 detik dari Pak Suroro Sadi nih. 32 detik. Kita tunggu lagi. Jadi saya akan coba di sini, Bapak Ibu. Ini salah satunya di sini kita bisa cek ya Bapak Ibu. Misalnya ini adalah soalnya nomor 1, 2, 3, 4 dengan gambar. Kita play menggunakan apa namanya? Menggunakan kata di sini nomor 3. Matching pair berarti game mencocokkan, bisa klik seperti ini. 2 word berarti game kata. Nomor 4 game quiz. Profil akun. Wah, berarti saya 19 detik di sini Bapak Ibu. Jadi itu bisa saat mengulang 11 detik cepat. Jadi udah hafal gitu ya. Kita bisa coba lagi beberapa game yang model yang lain Bapak Ibu. Misalnya adalah game memori. Saya akan cobakan di game memori. Jadi ini game mencocokkan itu ada jenisnya lebih banyak dibanding yang game kata. Jadi saya akan play lagi. Ini harus membuka satu-satu Bapak Ibu. Game mencocokkan. Game mencocokkan harus dapat nomor 3 ya. Oh, nomor 2 salah berarti. Nomor 4 itu game quiz. Oke, betul. Nomor 3 game mencocokkan, betul. Nomor 1 game kata, betul. Nah, itu akan menjadi salah satu yang gambar dengan yang kuisnya. Hanya kita menggunakan free, tapi seolah-olah kita dengan strategi yang kita pakai itu bisa menggunakan gambar di situ, Bapak Ibu. Oh, ada yang belum buka satu layar saja. Oh, harus melihat ya, Bapak Ibu. Betul, berarti harus membuka layar. Kalau misalnya ini live dengan anak-anak, berarti yang satu ditampilkan di satu tampilkan di layar gitu ya, PowerPoint pakai LCD, anak-anak bermain menggunakan kata di situ misalnya. Oh, ada yang belum bergerak nih. Jadi penasaran. Saya akan coba satu lagi, jenis yang lain. Misalnya crossword. Nah, itu ada beberapa jenis yang bisa di sini dipakai. Nomor 1,
Nomor 1 apa nih? Berarti profil ya Bapak Ibu. Berarti kita pilih ini. Nah, terus harus satu-satu nih. Profil. Bisa nih ya, profil. Nah, akun. Nah, seperti itu. Itu misalnya kalau yang menggunakan crossword. Jadi jenisnya macam-macam, bisa dibagikan ke anak-anak dengan mau main yang mana. Tapi kalau ini misalnya hanya untuk 2 kata ya. Kalau misalnya katanya yang tanpa ada yang lain, itu bisa Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan kembali melanjutkan. Jadi untuk yang ini salah satu gamenya ketika akun free itu hanya bisa Word. Jadi yang ini kita bisa jadikan strategi menggunakan gambar dan memanfaatkan kata-katanya itu di kuisnya. Jenis game mencocokkan di Educandy itu ada Note and Crosses. Di sini main silang-silang sama O. Tapi syaratnya untuk yang ini harus ada 9 pertanyaan. Minimal 9 pertanyaan. Yang ini ada crossword, ada match-up, tadi udah dicoba, ada memori. Jadi ada 4 ini untuk game mencocokkan, Bapak Ibu. Pasti penasaran bagaimana cara membuatnya. Yang paling penting adalah bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu. Saya akan praktekkan bagaimana cara membuatnya terlebih dahulu untuk membuat permainan kata mencocokkan ya, Bapak Ibu. Untuk mencocokkan, saya akan masukkan di sini. Bapak Ibu pastikan masuk ke educandy.com. Saya akan coba logout terlebih dahulu. Nah, kalau educandy.com masuk pertama kali seperti ini, Bapak Ibu pilih sign in. Saya sudah menuliskan di sini email dan passwordnya. Saya pilih login. Oke. Nah, kemarin sudah yang Word. Kalau Word itu hanya memasukkan kata-katanya satu-satu saja, kata-kata saja. Sekarang kita akan coba matching pair. Kita akan coba matching pair yang kedua. Nah, saya akan tulis di sini, misalnya saya akan membuat IPA SMP ya. Dan di sini saya akan membuatnya Tata Surya. Terus kita pilih grid, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu hanya bisa yang AA plus teks. Kalau untuk image tidak bisa karena ini harus premium. Sound itu juga premium. Yang bisa adalah yang word dan word. Misalnya di sini adalah bumi. Match-nya di sini planet misalnya. Pair. Itu ya. Jadi pasangan-pasangan atau misalnya soal dan pasangan itu boleh. Pair. Tambahkan lagi, berarti kita pilih word or question ya di AA plus text di sini. Kita pilih kembali. Di sini adalah tadi udah word sama match-nya. Coba misalnya matahari adalah bintang. Terus kita tambah lagi satu, misalnya Bima Sakti itu adalah galaksi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu kalau mau menambahkan, tambahkan terus. Dengan matching-matching seperti ini. Oke. Add pair-nya sudah, berarti kita sudah punya tiga pasangan ya Bapak Ibu ya. Bumi itu pasangannya planet, matahari itu bintang, Bima Sakti itu galaksi. Nah, Bapak Ibu bisa bermain menggunakan yang tadi nih. Misalnya mau main memori, dicoba dulu ya, istilahnya ini previewnya. Kita coba dulu. Matahari berarti tidak betul. Bima Sakti, bintang, tidak betul. Oh, ada bintang nih, berarti kita pakai matahari. Nah, seperti itu. Bumi, planet, galaksi. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya kita sudah untuk mencobanya ya, previewnya seperti apa.
Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah punya 3, Bapak Ibu bisa mainkan ini untuk pasangan-pasangan. Untuk share ke siswanya yang paling bawah Bapak Ibu, yang ini. Di copy, kita kirimkan, dan kita kirimkan di sini. Oke. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk materi hari ini, baru matching dulu, lebih banyak kita diskusi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang mau menanyakan. Mungkin cukup untuk Pak Randy untuk materi yang saya sampaikan untuk hari ini tentang matching. Lebih banyak nanti akan saya simulasikan pada Bapak Ibu apabila ada yang bertanya. Silahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh. Tentang tentang mendaftar bisa, tentang apa untuk matchingnya juga bisa, dan yang lain saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau share pasangannya. Oke, saya akan coba ulangi untuk membuat pasangannya. Ya, ini saya akan menjawab yang pertama dulu. Bagaimana? Mohon diulang cara membuat pasangan kata. Siap. Nanti baru apakah ini bisa di sort atau disesuaikan dengan bisa Pak? Silakan pakai bit.ly ataupun yang lain bisa. Untuk memasukkan gambar tidak bisa ya Pak, tidak bisa Ibu. Untuk memasukkan gambar makanya salah satu strateginya kita harus satu menampilkan tadi dan satu mengerjakan. Saya akan ulangi sekali lagi bagaimana kita membuat sebuah game pasangan kata. Ini tampilan awalnya. Oke. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya, ini share screen-nya ya. Share screen-nya saya pastikan sudah muncul dulu, baru kita akan coba membuat. Apakah share screen saya sudah keluar Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik. Langkah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita pilih matching pair di sini. Matching pair yang tengah. Matching pair. Terus kita akan coba di sini kasih namanya. Misalnya kembali lagi IPA SMP misalnya. Terus kita di sini pilihnya adalah ekosistem. Sama ya. Terus di sini kita pilih grid. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa pilihnya adalah pilih teksnya. Jadi Bapak Ibu pastikan ini sudah namanya IPA SMP. Kalau mau edit, diedit bisa. Kita pilih yang AA plus teks. Ya, maksudnya teks dan teks. Pertanyaan gini, pasangan misalnya. Seekor semut. Berarti pasangannya adalah individu. Pair. Ya. Kembali tambahkan lagi. Kita pilih A plus A. 10 ekor sapi. 10 ekor sapi misalnya. Berarti di sini adalah populasi. Add pair. Jadi kita bisa tambahkan terus di sini. Kita pilih A plus A lagi. Pilih di sini. Sawah. Jadi di sini adalah habitat. Tambahkan. Ya. Kita tambahkan lagi Bapak Ibu. 3 ekor kerbau dan sekelompok burung. Misalnya di sini 3 ekor kerbau dan sekelompok burung itu adalah misalnya ada individu, populasi, terus beberapa kumpulannya. Ekor burung di sawah. Di sawah. Ini adalah ekosistem. Ini add pair saja.
Jadi bisa tambahkan seperti itu. Oke, jadi kita sudah punya seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau memilih beberapa game-game yang mau dibagikan ke anak. Game ini langsung dipilih ke anak supaya anak tidak bingung gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Caranya misalnya kita mau pilih yang match up. Klik kanan saja. Open link in new tab. Bapak Ibu akan mendapatkan di sini adalah link yang bisa dibagikan ke anak-anak. Kalau Bapak Ibu bagikan link yang ini, otomatis langsung WhatsApp. Kalau misalnya mau main memori, itu open link in new tab, dibuka yang ini memori, cari linknya, bagikan ke anak-anak. Mereka akan langsung main memori. Berbeda kalau kita menggunakan share yang ada dari Educandy. Kalau kita pakai share yang ada di Educandy di sini, ini anak-anak bisa memilih apa yang mau mereka mainkan. Tidak langsung kita main WhatsApp dengan satu link yang sudah klik langsung WhatsApp, enggak. Tapi mereka bisa milih crossword, WhatsApp, memori itu dengan link yang ada di sini. Nah, di situ. Oke, itu coba membuat gamenya. Seperti itu. Itu yang tadi yang mengulang ya. Tadi dari Ibu Agustriani. Jadi Ibu Agustriani seperti itu, apakah sudah jelas? Sekali lagi untuk memasukkan gambar harus premium ya Bapak Ibu ya. Tapi ada caranya untuk strateginya supaya kita bisa mengkombinasikan antara gambar dan juga soalnya di sini. Minta contoh yang game pembelajaran bahasa Inggris SMA. Mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri, misalnya untuk bahasa Inggris SMA, isikan babnya apa, misalnya pakai main vocab atau apa gitu ya. Itu bisa menggunakan match-up di sini. Matching-matching ini menggunakan vocab bisa atau memori. Kasih kata istilah, kasih terjemahannya, atau misalnya kasih tenses, ini tenses apa, itu bisa Bapak Ibu bisa sesuaikan di situ untuk bahasa Inggris misalnya. Sementara sudah baik. Mohon dijelaskan lagi cara share link. Baik, saya akan ulangi share link-nya ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu pertama sudah menyelesaikan ini dulu. Menyelesaikan apa namanya? Menyelesaikan di sini untuk kata-katanya. Misalnya ada 4 cukup. Terus kita bisa play di sini. Oke. Play di sini kita bisa membuka satu persatu, Bapak Ibu. Misalnya kita mau pakai crossword. Jadi kita klik kanan, open link in new tab saja. Oke. Jadi kita sudah membuka permainan di sini. Kalau saya kopikan dan saya bagikan ke Bapak Ibu, nah ini adalah main crossword langsung. Diklik itu langsung mainnya crossword. Kalau mau match up, saya akan buka dulu. Terus saya buka permainan match up-nya. Match up ya. Saya kopikan. Saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu akan main yang match up langsung. Ini misalnya mau share satu jenis anak itu membuka langsung main match up, langsung crossword. Tapi kalau Bapak Ibu membagikan share-nya itu dari share IPA dari sini, yang dari Educandy, anak-anak bisa memilih permainannya sendiri. Saya akan share-kan, supaya Bapak Ibu kalau membuka itu bisa. Nah ini misalnya, seperti itu. Itu share-nya masing-masing. Itu untuk Ibu Nining tadi untuk cara share link-nya ya Ibu ya. Oke. Tunjukkan cara kombinasi gambar dan kata. Sekali lagi ya, ini untuk Ibu Juwita. Kalau kita mau menggunakan gambar dan kata di sini, menggunakan aplikasi Educandy, itu tidak bisa langsung seperti ini, Ibu.
Karena ini harus akun premium untuk menggunakan gambar. Sehingga saya membagikan tadi ke Bapak Ibu semua, saya membagikan gambar ini, jenis game ini. Perhatikan gambar dan keterangan nomornya. Terus nanti gamenya, misalnya ini tampilkan di LCD, nanti anak-anak mainnya menggunakan game katanya. Nomor 1 itu membagikan ke kita. Nah, coba buat nih. Permainan lebih baik ditentukan guru. Betul sekali. Permainannya lebih baik ditentukan oleh guru. Jadi permainannya semuanya mainnya sama. Jadi kalau dipaksakan agar sama, yang dibagikan adalah link-link dari yang kita buka tadi. Sini, wah ini ada PKN nih yang sudah mengirimkan salah satunya. Nah, ini salah satu yang ditanyakan. Kalau untuk mengevaluasi atau mengukur hasil bermain bagaimana? Tentu Bapak Ibu bisa untuk mengukur evaluasinya itu dengan screenshot kalau misalnya online ya. Seperti tadi berapa menit di screenshot terus dikirim. Karena benar-benar tidak ada rekapnya untuk Educandy ini. Jadi lebih cocoknya untuk bermain. Tapi tetap bisa kalau misalnya sudah anak-anak mengerjakan sudah tatap muka gitu ya. Itu anak-anak bisa langsung tunjuk jari terus memperlihatkan hasil kerjaan mereka. Misalnya kalau sudah, Bu saya sudah. Oh ya, poinnya segini. Nah, itu yang bisa dilihat secara langsung. Tidak otomatis tapi kita melihatnya secara manual gitu loh. Sudah selesai atau belum di situ. Itu kalau untuk evaluasi. Nah, saya akan coba ini ada salah satu guru yang share ke kita. Kita akan coba main memori kelas 2 SD. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya, ini yang sudah langsung mempraktekkan. Apakah saya bisa? Wihara Kristen, wah ini pasti ini nih, oh ini gereja. Wah, betul. Masjid, Hindu kurang tepat. Pura, Hindu, oke. Islam, masjid, nah. Buddha, wihara. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi simpel-simpel untuk anak-anak supaya tahu bagaimana untuk mencocokkannya di situ. Jadi misalnya dengan kata-kata seperti ini tempat ibadah itu akan mempermudah anak dan bisa diulang-ulang. Kalau mau diulang bisa seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, Hindu, bukan. Oh, bukan. Jadi mereka akan mencoba-coba dan akan lebih tahu itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah satu yang saya sampaikan, itu adalah menggunakan MathSub seperti itu. Jadi dengan yang simpel-simpel seperti itu bisa Bapak Ibu coba dan praktekkan bagikan ke anak-anak dengan menggunakan tekniknya lebih tepatnya adalah konfirmasi saja, tidak untuk evaluasi. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin Pak Randy untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Silakan, mungkin dituntaskan dulu dengan Pak Kelik untuk materi Educandy. Untuk yang bertanya secara langsung. Atau bisa tulis di kolom chat ini pertanyaan tentang Educandy. Kita tunggu. Oke. Ya, sepertinya. Mungkin ini Pak Randy. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa challenge-nya adalah nanti di akhir mungkin ya Pak Randy ya. Ya. Bisa untuk Bapak Ibu membuat sebuah kuis yang nanti bisa dikirimkan linknya atau linknya dikirimkan dan yang menurut saya paling unik yang mana mungkin akan diberikan hadiah nih dari guru inovatif ya, ini bisa diinfokan Pak Randy. Nanti info challenge-nya di hari ketiga ya Bapak Ibu. Nanti pastinya akan ada challenge yang menarik dan ada hadiah lah, hadiah sederhana dari kami gitu ya. Oke, ya ini ada pertanyaan, agar tampilannya apa bisa lebih besar Pak Kelik? Apa bisa diubah ukurannya? Atau memang tetap? Oh, baik.
Untuk Educandy ini memang sangat simpel sekali. Jadi yang diberikan fasilitas ke kita adalah hanya mengisi kata-katanya saja. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang meminta ini bagaimana untuk anak TK crossword-nya terlalu banyak atau misalnya pencarian katanya terlalu banyak, kita juga bisa setting jumlah katanya, jumlah hurufnya juga Bapak Ibu. Jadi benar-benar di sini itu benar-benar sangat simpel. Kita hanya memasukkan kata saja, tidak bisa men-setting untuk huruf-hurufnya, berapa banyak hurufnya, posisi crossword-nya seperti apa, itu sudah di-generate dari Educandy. Jadi benar-benar memudahkan kita, diberikan aksesnya hanya isi katanya saja. Semua program dan semua codingnya adalah diserahkan oleh Educandy seperti itu, Pak. Hanya kita bisa share linknya saja. Jadi untuk crossword mungkin ada aplikasi lain ya Pak Klik ya yang lebih kompleks untuk membuat teka-teki silang. Mungkin nanti lain kali akan kita bahas lebih lanjut. Ya mungkin satu yang terakhir ini untuk edit kata, bagaimana Pak Klik? Baik. Diulangi sedikit. Baik. Saya akan coba share ya Bapak Ibu untuk edit kata di sini. Misalnya Bapak Ibu sedang mengisi seperti ini. Sedang mengisi salah satunya adalah materi. Saya akan ubah di sini bukan IPA SMP ya misalnya. Saya ubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Klik saja Nah, klik saja untuk gambar pensilnya di sini. Terus pilih simpan, save. Nanti di sini ketika sudah jadi akan menjadi ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang saya akan coba mengedit yang ada di soalnya. Misalnya yang ini. Oh, ini ternyata kelihatannya salah nih. Nah, itu klik dan tunggu. Biasanya jaringan yang menentukan. Saya akan ubah 3 ekor kerbau dan sekelompok burung saja. Berarti di sini kita harus ganti menjadi komunitas. Nah, seperti itu. Kalau sudah di-update pair, jangan lupa update pair di sini. Nah, kita akan tunggu dia loading dan di sini sudah menjadi komunitas. Apabila di situ ada sedikit lama atau sedikit susah, itu berarti ada jaringan yang agak sedikit terganggu mungkin Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih klik yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang gambar pensil, diklik, dia akan muncul di sebelahnya. Bapak Ibu bisa edit terus update pair-nya. Diubah di sini tadinya adalah ekosistem, sekarang menjadi komunitas. Seperti itu. Itu untuk editnya. Seperti itu Pak Randi. Ya. Oke, saya terima kasih Pak Klik. Saya rasa cukup. Ya, pertanyaan juga nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Educandy, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di grup WA. Nanti silakan jika ada kesulitan hari ini, termasuk jika ada sinyal yang macet hari ini, nanti kami akan upload ya rekaman hari ini di YouTube. Nanti silakan bisa dipelajari kembali. Jika ada kesulitan bisa bertanya langsung kepada narasumber Pak Klik ataupun Bu Indri di grup WA. Terima kasih Pak Klik untuk waktunya. Untuk selanjutnya akan saya persilakan Bu Indri untuk memberikan materinya, sekaligus nanti boleh langsung bertanya jawab dengan atau interaksi dengan para peserta. Silakan Bu Indri, saya persilakan. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak? Jelas. Oh iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah di hari kedua ini ya. Masih semangat? Kalau semangat tulis dong di kolom komentar semangat gitu, biar bisa lanjut nih materinya. Wih, semangat. Walaupun puasa tetap belajar ya. Oke, semangat Kakak, semangat. Wah, jadi ada energi positif walaupun kita entah di mana berada ini disatukan dalam satu live seperti ini. Jadi semangatnya itu kerasa sampai di sini. Wih, semangat. Ya. Biar enggak panjang waktunya, saya mulai ya. Kita mencoba untuk membuat game edukasi menggunakan wordwall.net.
Nah, Bapak Ibu sudah ada yang membuat akun di Wordwall? Ada yang sudah atau ada yang belum? Sudah. Oh, Bu Linda sudah. Sebagian besar sudah ya. Oke, saya akan mengajarkan step by step dulu untuk membuat akun dulu ya Bapak Ibu di Wordwall. Karena ini kan bersifat record, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat. Tetapi juga sudah saya siapkan modul panduan, nanti Bapak Ibu juga bisa belajar dari modul tersebut kalau andainya hari ini terlewat atau tidak sempat membuka videonya ulang. Oke? Oh, ada yang belum nih. Mohon diulang. Oke, mari kita coba. Izin share screen dulu. Oke, share. Nah, untuk masuk ke dalam Wordwall, Bapak Ibu itu harus membuka aplikasi Wordwall dengan alamat wordwall.net. Oke, saya share di chat. Oke, ini adalah aplikasi wordwall.net. Oke, nah lewat sini ya, saya share di chat. Bapak Ibu bisa membuka alamat wordwall.net melalui Google Class, melalui browser, melalui browser Chrome dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal diketik aja wordwall.net. Nah, di sini ada, oke, saya close dulu. Ini saya sudah login dari kemarin. Nah, saya ulang lagi step by step. Untuk yang sudah punya akun, silahkan login. Tetapi yang belum punya akun, Bapak Ibu bisa sign up. Nah, ada dua cara untuk sign up. Pertama, sign up with Google, seperti saya tadi. Pertama, tinggal diklik aja sign up in with Google. Tetapi pastikan kalau sign up with Google ini nanti email Bapak Ibu sudah terkoneksi di Google ini. Sudah sinkron seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau saya kecepatan ngomongnya diingetin ya. Kadang-kadang speednya suka tiba-tiba cepat sendiri. Gitu. Oke. Balik lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau sign up menggunakan Google, itu tinggal klik sign up with Google. Nah, tinggal klik seperti ini. Nanti karena saya punya akunnya banyak banget, ini akun emailnya, jadi banyak yang ditawarkan gitu. Nanti pilih salah satu akun email yang sudah sinkron dengan email Bapak Ibu. Misalnya Indria Word ini sudah sinkron di sini. Nah, dia akan masuk. Tetapi sebelum masuk ke sini, itu akan ada email verifikasi yang masuk ke Gmail kita. Oke. Nah, akan ada email verifikasi yang akan masuk ke email kita. Bapak Ibu, oke, seperti ini. Nah, ini kan, nah, sudah tadi sign up with Google, nanti masuk email verifikasi ke alamat email kita. Nanti Bapak Ibu tinggal create your first activity now. Oke. Nah, ini lagi muter-muter di saya ini. Nah, oke, lagi muter-muter di saya. Jadi kalau dia muter browsernya, suara saya kadang terputus. Nah, di sini ya Bapak Ibu nanti buka emailnya, nanti akan ada email untuk mengaktifasi dari akunnya. Tetapi jika Bapak Ibu tidak memilih sign up dengan Google, jika Bapak Ibu tidak memilih sign up dengan Google, jika Bapak Ibu tidak memilih sign up dengan Google, bisa ketikkan alamat emailnya. Misalnya saya pakai alamat email saya yang lain. Password. Nah, Bapak Ibu di sini ketikkan passwordnya. Misalnya saya ketikkan password. Dikonfirmasi ulang passwordnya. Dan pilih Indonesia, pilih aset. Ini cara kedua. Cara pertama, sign with Google dengan pastikan emailnya sudah sinkron.
emailnya Bapak Ibu sudah sinkron dengan browser ini, dengan Google di sini. Atau cara kedua, Bapak Ibu input emailnya, oke, seperti ini. Lalu masukkan password dan ulang lagi passwordnya dan pilih Indonesia, lokasinya dan accept. Baru di sign in. Oke, baru di sign up. Ini masih tanda sign up seperti ini. Oke, never. Nah, ini adalah apa namanya tampilannya. Tetapi Bapak Ibu nanti harus create your first activity now. Nah, nanti setelah ini, setelah masuk ini, Bapak Ibu buka emailnya. Saya buka email. Oke, saya ulang ya. Tadi saya sudah masuk menggunakan email yang lain. Setelah itu, saya akan buka email tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Welcome to WordWall. Nah, kalau sudah ketikkan email dan password, nanti email aktivasi akan masuk ke dalam email kita seperti ini. Bapak Ibu tinggal create your first activity now. Tinggal diklik yang create your activity now. Nah, ini nanti emailnya masuk ke email kita. Klik create your first aktivasi. Nah, nanti artinya akun kita sudah teraktivasi. Jadi kita bisa menggunakan akun kita untuk membuat. Nah, nanti akan login ulang lagi seperti ini. Oke, tadi email saya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah masuk email ke dalam sudah masuk email WordWall ke email kita dan kita sudah melakukan aktivasi, berarti kita sudah bisa melakukan membuat quiz, membuat aktivitas di dalam WordWall ini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, rumit enggak? Enggak ya, simple aja. Oke, lanjut. Kita sudah berhasil melakukan aktivasi, ditandai dengan adanya nama awal email kita. Di sini ada nama tadi, nama email saya daturrahmi@gmail.com, nanti akan muncul email yang ada di sini. Nah, untuk keluar dari akun WordWall ini, Bapak Ibu tinggal pilih logout yang ada di sini. Sini ada logout. Ini untuk keluar dari WordWall. Nah, untuk login bisa langsung tadi dengan yang cara yang awal tadi. Gitu. Oke. Saya login menggunakan akun yang sering saya gunakan. Nah, ini karena kalau sudah ada isinya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengganti profil village, Bapak Ibu tinggal klik di sebelah atas ini. Ada di sini jelas nama kita, nanti pilih My Profile Village. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ganti username-nya, ganti first name-nya, ganti last name-nya bisa, dan ganti juga profil image-nya. Gitu. Ini bisa diganti di sini. Change and network location juga bisa diganti. Kalau Bapak Ibu mau mengganti menggunakan bahasa Melayu, silahkan apply change. Ya, jadi di dalam halaman profil saya itu adalah untuk mengganti, menambahkan foto, mengganti username, mengganti bahasa dan lain sebagainya. Kalau sudah berganti bahasa Melayu, nanti juga di sini akan bahasa Melayu yang muncul. Nanti Bapak Ibu silahkan mau menggunakan yang bahasa mana yang diinginkan. Oke, secara garis besar kita kemarin sudah mempelajari, sudah sama-sama kita memahami fitur-fitur yang ada di WordWall, halaman utama, ciri-ciri, community, aktivitas saya, keputusan saya, dan lain sebagainya sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk saat ini kita langsung akan membuat create activity. Oke, saya tukar bahasa dulu ya, Kak. Seperti ini.
Untuk My Activity di sini adalah semua aktivitas yang pernah kita buat. Jadi Bapak Ibu kalau bikin aktivitas itu semuanya ada di My Activity tempatnya. Semuanya ada di sini. Kalau My Result ini adalah hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh audiens kita atau peserta didik kita. Bapak Ibu sudah bikin aktivitas, sudah bikin kuis, share ke siswanya, share ke audiensnya, nanti semuanya akan ada di My Result. Untuk membuat yang baru, nanti Bapak Ibu tinggal pilih Create Activity. Tuh. Tinggal pilih Create Activity, pilih jenis soal yang diinginkan. Oke, saya cek dulu chatnya. Kalau tidak usah keluar, amankah? Oh iya aman, kalau tidak usah keluar juga aman, nggak apa-apa. Intinya kalau itu sudah di komputer Ibu aman. Bu Erni masih bingung bagian mana nih Bu Erni? Pelan-pelan ya, kita coba. Kalau untuk login, untuk membuat akun, Ibu tinggal pilih sign up dengan dua cara yang tadi. Apakah langsung connect ke Google-nya atau isi email, password, ulang lagi passwordnya, lalu pilih sign up. Nah, terus setelah itu Ibu buka email yang Ibu gunakan untuk daftar tadi, lalu cek email dari Wordwall, lalu pilih aktivasi. Itu aja, Bu. Tuh, oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah template yang memang disediakan oleh Wordwall. Kemarin saya sampaikan kalau misalnya kita membuat satu soal, itu kita bisa gunakan untuk di beberapa template ini. Nah, nanti akan kita coba, karena ada template yang bisa digunakan di soal tersebut, ada juga tidak, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Yang paling simple itu biasanya kita kalau kebutuhan di sekolah, untuk ke siswa, ke audiens kita, itu biasanya multiple choice. Itu yang standar sekali. Di sini ada quiz, a series of multiple choice question. Ini yang sangat standar yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu tinggal klik aja. Oke, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat soal. Soal yang saya contohkan itu adalah soal gambar, soal matematika, dan soal pilihan. Ini saya sebenarnya random. Saya random menggunakan jadi soal yang berbeda karena biar hanya untuk kita fokus ke fiturnya dulu, ke kegunaannya. Soalnya mungkin nanti kalau yang seragam nanti Bapak Ibu yang bisa mengatur. Oke, ini contoh ya. Misalnya soal game edukasi 1. Nah, ini nama soalnya adalah soal game edukasi. Bapak Ibu tinggal ketik aja di activity title soal game edukasi. Selanjutnya di sini ada instruction, tulisnya ada opsional. Opsional ini adalah bisa diisi, bisa tidak. Boleh kita isi, boleh kita tidak. Tapi Bapak Ibu juga bisa isi. Misalnya jawab soal dengan baik. Misalnya seperti itu ya instruksinya. Nah, di sini ada question. Question ini kalau di Wordwall memungkinkan kita untuk menambah gambar. Itu. Memungkinkan kita juga untuk memberikan rumus. Nah, ini misalnya kalau ada yang matematika, ada yang fisika, itu ada rumusnya. Ini juga memungkinkan kita untuk kita bisa menambahkan rumus. Nah, menambahkan simbol ya, bukan menambahkan simbol. Ini memungkinkan juga. Kalau di Wordwall seperti itu. Oke, kita coba dulu step by step. Saya buka bank soal saya dulu ya, Bapak Ibu, karena kalau bikin soal kadang-kadang suka bingung. Oke, misalnya soalnya adalah satu. Oke, soalnya bentar. Oke, sebentar ya, saya share ulang. Oke, di laptop saya nggak ada instruction. Oke. Bentar. Close. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tadi create activity di kalau tidak ada instruction itu dia posisinya di bawah sini. Nah, ini ya, misalnya saya hapus. Ada activity title soal game edukasi 1. Ini contoh kita buat soalnya. Nanti instructionnya ada di bawah sini. Dia tulisannya opsional, boleh diisi, boleh tidak.
tapi misalnya kita isi. Nah, seperti ini ya. Nah, pertanyaan pertama, misalnya kita ingin memberikan gambar. Saya mau cari gambar kecambah. Ada nggak ya gambar kecambah ya? Oke, ada. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bikin soal yang ada membutuhkan gambar, di searching aja di sini. Biasanya itu sepengalaman saya itu rata-rata mudah kita untuk mencari gambar. Apapun yang kita cari gambar itu ada. Nah, ini misalnya tentang kecambah gitu. Soalnya adalah biasanya nih ya, kalau kita kan jadi guru itu, jadi pengajar itu, kita sudah punya bank soal. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste juga bisa. Diketik sendiri, ketik soal sendiri bisa, tetapi copy paste dari Word juga bisa. Bapak Ibu sudah punya bank soal nih banyak. Tuh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngetik ulang juga bisa, tinggal di copy paste seperti ini bisa. Nah, ini misalnya contoh, faktor-faktor penting untuk perkecambahan adalah jawabannya. Kalau misalnya multiple choice-nya ada 4 sampai D, diisi sampai D. Tapi kalau multiple choice-nya ada sampai E, diisinya sampai E. Gitu ya. Oke, ini saya copy paste aja. Copy. Klik kanan, paste, biar nggak capek ngetik. Karena asumsi nih ya, asumsi itu kita sudah punya bank soal. Gitu. Jadi tinggal paste lagi. Setelah itu paste lagi, paste lagi. Seperti ini ya. Gampang Bapak Ibu, nggak rumit. Tapi tak kenal maka tak mahir. Tak dicoba maka tak bisa, gitu ya slogannya. Kalau aplikasi itu slogannya tak dicoba maka tak bisa, gitu. Oke, paste. Nah, seperti ini. Asumsi kita sudah memiliki bank soal. Jadi tinggal kita copy paste aja soalnya. Dan kalau dia multiple choice, itu pastikan pilihlah jawaban yang benar. Dengan cara mengklik tanda di samping abjad ini, nanti ada Bapak Ibu tinggal klik aja, set. Nah, berarti ini adalah jawaban yang benar. Gitu. Pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua, tinggal Bapak Ibu add question. Nah, pertanyaannya ini bisa kita buat minimal 1 sampai maksimal 100. Jadi memungkinkan kalau kita bisa membuat puluhan pertanyaan. Nah, ini misalnya question kedua. Kalau question kedua ini kita maunya itu ada ininya, ada simbolnya kita maunya. Misalnya soal kedua, saya copy paste aja. Copy, paste. Set, seperti ini. Operator dengan kepadatan 75 meter per kubik yang direndam dalam air dengan kelapan ini perumpamaan adalah, nah jadi memungkinkan kalau misalnya ada simbol. Bapak Ibu bisa copy paste langsung dari soal bank soalnya. Gitu. Jawabannya pun bisa kita copy paste juga. Nah, jadi kalau di word wall ini memungkinkan kalau ada simbol-simbol seperti ini ya, Bapak Ibu, memungkinkan sekali kalau misalnya ada soal yang memang membutuhkan simbol. Nanti akan ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau soalnya ternyata ada Microsoft equation-nya? Atau gimana soalnya kalau misalnya fisika ada gelombang-gelombangnya? Sebentar kita coba pelan-pelan. Ini dulu. Oke. Untuk soal ini kita fokus dulu mengenalkan fitur ya. Jadi soalnya memang saya ambil beragam. Ada gambar, ada rumus, dan lain sebagainya. Di word wall ini selain kita bisa memberikan soal dalam bentuk gambar, kita juga bisa memberikan jawaban dalam bentuk gambar juga. Jadi misalnya Bapak Ibu punya soal dalam bentuk teks, ingin soalnya dalam bentuk gambar, bisa. Tinggal di add image. Tuh. Ini ya. Soalnya misalnya paste. Dah, nanti kita pilih jawabannya. Set, jawabannya ini adalah ini. Jadi seperti ini. Atau kita tambah lagi soalnya, atau misalnya Bapak Ibu mau memberikan soal dengan mengetiknya sendiri. Misalnya gitu ya. Misalnya ini ada soal,
Jadi dulu contoh soal yang ada simbolnya, biar kita bisa langsung mempraktikkan kalau yang ada simbol itu seperti apa. Nah, misalnya gini ya. Nah, diketahui K sama dengan, nah, Bapak Ibu, bedanya kalau kita mengetikkan simbol itu nanti Bapak Ibu tinggal klik yang ada di sini, set. Nah, lalu Mbak pilih nanti mathematical operation mana yang akan digunakan. Kalau ini Bu ya, Bapak Ibu ya, kadang-kadang itu memang menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba gitu. Nanti ketik segini lagi. Ini biasanya membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita ketik satu-satu. Terus cari simbolnya lagi. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang lama kalau kita mau ngetik seperti ini. Oleh sebab itu, simpelnya adalah Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Karena kalau di Word ini memungkinkan untuk memberikan simbol. Nah, saya mau cari simbol kurang dari sama dengan aja lumayan lama nih. Gitu. Set mana ya kurang dari sama dengannya? Set. Nah, ini. Jadi itu enaknya kalau di Word ini, walaupun ada soal simbol, nah memungkinkan juga bisa tampil di sini. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy paste soalnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba. Set. 3. Ini akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Jadi lebih enaknya itu kalau ada soal simbol seperti ini, kita copy paste aja. Gitu. Kita copy paste aja Bapak Ibu. Kita copy paste aja soalnya. Copy, terus kita paste. Nah, karena memungkinkan kita untuk menampilkan soal-soal simbol-simbol seperti ini kalau di Word. Gitu. Nah, kita copy paste juga jawabannya. Oke. Kalau di Word ini yang kurang itu adalah fitur soal dalam bentuk audio. Ini saya belum menemukan kalau audio maupun video. Kalau di Kahoot itu memungkinkan. Nah ini ya. Misalnya, jadi Bapak Ibu yang misalnya yang mengajar matematika, fisika itu yang ada simbol-simbol seperti ini, jadi bisa menggunakan Word ini. Nah, ini sudah jadi 3 soal. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi nih ya Bapak Ibu. Screenshot bisa. Nah, ini kita coba. Pertanyaan lagi nih. Saya ada punya bank soal. Saya mau tunjukkan bank soal saya sama Bapak Ibu. Nah, ini adalah bank soal yang saya buat. Nah, misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada soal matematika yang seperti ini. Nah, ini ada soal matematika yang harus kita menggunakan Microsoft Equation. Nah, misalnya kalau kayak gini gimana? Kan tadi Bapak Ibu sudah lihat kalau saya memasukkan simbol satu persatu. Satu soalnya nanti ngabisin waktu setengah jam Bapak Ibu karena kecil-kecil banget kelihatannya. Nah, alternatifnya adalah Bapak Ibu bisa mengganti soal ini dalam bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu punya bank soal, soalnya sudah diketikkan ke Word. Nah, seperti ini, diketikkan ke Word, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal capture aja gambarnya. Ini aja saya copy ke sini dulu. Oh, ini sama ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal ini, soal ini, nah, Bapak Ibu tinggal print screen atau jadikan gambar. Di laptop Bapak Ibu itu ada namanya fasilitas sniping tool. Ini ya. Sniping tool. Biasanya ada di aksesoris sniping tool. Atau cari aja di search pencarian, ada namanya sniping tool. Ini. Sniping tool ini berfungsi untuk mengcrop bagian mana yang kita inginkan. Misalnya ini saya crop, set seperti ini. Gitu. Saya crop seperti ini, nanti ini baru disimpan.
Oke, kita simpan di gambar. Game edukasi 2. Soal 1. Nah, sampai sini udah. Jadi, soal yang ada tulisan equation yang seperti ini, itu Bapak Ibu jadikan gambar dulu. Bisa menggunakan sniping tool. Kalau bawaannya Microsoft itu ada. Bapak Ibu tinggal searching sniping tool atau cari di aksesoris sniping tool itu ada. Nah, sudah kita men-searching, sudah kita men-screenshot. Oke, maaf Bu, tadi tampilan cara sniping tool-nya. Oke, saya share screen. Sniping tool itu tampilannya seperti ini. Mana ya sniping tool-nya ya? So, all windows. Nah, ini dia. Share. Nah, sniping tool-nya seperti ini ya, Bapak Ibu. Tulisannya tuh sniping tool. Nanti saya ketikkan ke ke chat-nya. Nanti Bapak Ibu bisa cari. Tinggal diklik new, baru nanti tinggal di crop seperti ini. Set gitu. Baru di save. Pilih simpan di mana Bapak Ibu bisa simpan di mana Bapak Ibu dapat menemukan gambar itu dengan mudah. Gitu, ya. Oke, sampai sini ya, saya pelan-pelan banget ini. Oke, tadi kita sudah searching gambar, sudah screenshot gambar. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Nah, kita tambahkan equation. Ada soal matematika yang sangat rumit yang tidak mungkin kita cari satu persatu, walaupun di dalam WordWall sudah disediakan simbol. Nah, tapi jujur ya Bapak Ibu, saya juga kalau lihat simbol ini tuh pusing sekali kepala saya. Jadi lebih baik saya copy paste atau saya jadikan gambar gitu. Jadi lebih simpel saya untuk mengupload soal dan lebih cepat. Tuh. Nah, kita tambahkan lagi question. Oke, nah tadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh rumus, nah ini rumus banyak banget nih, bisa juga di sini. Atau kalau mau dimasukkan rumus silahkan. Tapi tadi kita sudah bikin soal, yang soalnya sudah kita jadikan gambar. Bapak Ibu tinggal add image lagi, lalu pilih upload. Nah, pilih di mana Bapak Ibu menyimpan gambar. Ingat ya Bapak Ibu, kalau menyimpan gambar itu jangan disiapkan folder, siapkan folder yang kita tidak lupa untuk menyimpannya di mana. Itu kadang kelemahannya di situ. Nah, ini adalah soal yang sudah saya buat tadi. Soalnya saya jadikan gambar. Nanti setelah itu kita tinggal upload jawabannya. Oke, 0 jawabannya ini ya. Oke, saya copy paste aja jawabannya. 3/2. 2/3. Ya. Oke, seperti ini. Terus ada 2 dan 6. Nah, sip. Nah, seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa memasukkan soal dalam bentuk gambar, sudah bisa memasukkan soal dalam bentuk simbol ataupun rumus. Nah, ini adalah trik. Di sini kita fokus untuk dulu mempelajari bagaimana mengenalkan fitur-fitur ini ya. Nah, sudah sampai sini, biar nggak terlalu banyak untuk kita uji coba, kita down. Untuk menyelesaikannya, kita down. Astaga, ternyata saya lupa. Tadi saya belum salah tulisan. Saya tadi belum memasukkan tulisan yang benar. Edit silahkan, bisa. Kalau sudah down seperti ini, kita masih ada fasilitas untuk mengedit. Bapak Ibu tinggal pilih edit konten di bawah sini. Klik edit konten. Nah, tinggal pilih konten mana yang mau diedit. Apakah mau dihapus, apakah mau ditambah, atau apakah mau dikurangi, ataukah mau dirubah soalnya. Itu bisa, silahkan. Itu ya. Ingat, nanti walaupun sudah down, nanti ada fasilitas edit untuk melakukan perubahan. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang kita buat. Oke, kita fokus dulu satu soal. Ini soal game edukasi 1, Bapak Ibu bisa memilih tema. Di sini disediakan banyak sekali tema oleh WordWall. Jadi tinggal diklik tema mana yang mau digunakan. Misalnya tema jungle, bosan menggunakan tema jungle, sebelum di-share kepada siswa, gunakan tema whiteboard juga bisa. Tuh ya.
Nanti setelah itu di sini ada option Bapak Ibu. Ada option, ada timer. Misalnya kalau misalnya ada batas waktu pengerjaan, kita bisa pakai timer, countdown-nya bisa. Lives ini kalau di What Wall ini ada game-game yang punya hidupnya berapa kali gitu. Misalnya kayak game itu kan, oh dia kalah nih mati. Oh, dikasih hidup lagi. Artinya ada untuk lives-nya, ada untuk game yang memberikan nyawa gitu. Nanti kita coba ya, kita akan coba. Di sini ada random shuffle question order juga bisa. Nanti ada marking, automatically process after marking. Ini misalnya otomatis prosesnya setelah dijawab, menampilkan jawaban juga bisa. Ini nanti Bapak Ibu option ini silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Kita coba dulu satu, nanti kita akan coba menggunakan fitur yang lain. Nah, di What Wall ini lebihnya itu selain kita bisa memilih tema, kita bisa memilih template, nanti juga ada namanya leaderboard. Leaderboard ini fungsinya untuk memberikan penskoran, rankingan, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berikan ini ke audiens, ke siswa Bapak Ibu, nanti akan ada ranks-nya. Siapa ranks pertama, rank kedua. Itu memungkinkan kalau di What Wall. Jadi nanti leaderboard ini posisinya ada di mana? Ada di sini. Nanti pengaturannya ada tulisan option. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong kalau ada tulisan-tulisan kecil gitu ya diperhatikan siapa tahu itu adalah fasilitas untuk mengedit. Nah, silahkan pilih option. Nah, di sini ada enable atau off. Artinya leaderboard-nya ini mau ditunjukkan silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Ada size-nya juga. Misalnya kita ingin menunjukkan 10 teratas, boleh. 20 teratas, boleh. Maksimum 40 teratas juga boleh. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Maunya yang 3 aja deh biar gampang, silahkan. Kalau mau 10 juga silahkan. Atau sekaligus nih, misalnya rombel kita itu ada 30 orang. Kita bisa pilih top of 40. Jadi semua rombongan belajar kita bisa terlihat range-nya di mana. Gitu. Oke, kita pakai yang 10 aja. Duplikat, kalau duplikat name, only show best score for each name. Ini misalnya kalau ada yang namanya sama, itu bisa memungkinkan. Atau kalau misalnya hanya ingin menunjukkan skor yang terbaik dari masing-masing nama. Siapa tahu kan kita punya siswa namanya Indri 3 di kelas itu. Nah, nggak apa-apa ditunjukkan Indri mana gitu ya. Remove after, ini bisa di-clear. Kapan mau di-clear-nya? 1 year, 1 month, 1 week, artinya dihapus. Apply to this activity. Oke, ini sekilas Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah jadi kita membuat game, kita memilih tema, optionnya seperti apa, leaderboardnya sudah kita buat, barulah kita men-share. Di sini ada tombol share. Nah, Bapak Ibu, kalau share-nya di dalam What Wall ini ada 2 jenis. Share ke other teacher atau share ke my student. Kalau share ke other teacher, ini nanti dia akan membuat public. Ingat kemarin Bapak Ibu, waktu kita mencari community, mencari contoh soal, ada yang di public, ada yang tidak. Nah, kalau di public, maka make public. Maka soal Bapak Ibu ini, kalau di searching orang, ditemukan orang tersebut bisa mengedit soal Bapak Ibu. Gitu. Tetapi kalau nggak mau di public juga nggak apa-apa. Terus yang kedua, send ke my student. Ini sebagai set assessment, sebagai tugas. Oke. Bisa kita buat dia sebagai tugas. Bapak Ibu tinggal pilih set assessment. Nah, pertama, other teacher, make a public, kita klik. Nah, soal game edukasi, publish, misalnya. Jadi nanti akan ada result seperti ini. Ini di copy, baru di share. Memungkinkan untuk dikirim ke Facebook, ke Twitter, ke Google Classroom, ke email, ataupun ke WA, melalui WA group, kita biasanya kirim-kirim untuk dicoba, itu bisa. Atau Bapak Ibu ingin mengirim kepada siswa. Nanti kalau ke siswa, nanti di sini result course ini artinya karena saya sudah melakukan tugas selama 4 kali, 3 kali ke audiens, makanya dinamakan result course. Tapi kalau baru sekali, ketik aja 1. Ini karena result 1 kali kita memberikan
soal tugas untuk game edukasi ini. Enter name, of course. Biasanya untuk memulai soal, Bapak Ibu izinkan siswa kita, audiens kita untuk mengetikkan namanya. Nah, enter name. Setelah itu ada deadline, misalnya kalau tugas kapan deadline-nya, jam berapa, tanggal berapa, itu bisa, silahkan disetting. Nih, misalnya deadline-nya jam 1, tanggal 19 April. Nah, end of game, akhir dari game ini, apakah jawaban benarnya dilihatkan? Silahkan. Ada fasilitas untuk memulai lagi, dicentang, dan bisa melihat leaderboard, silahkan dicentang. Tapi biasanya kalau untuk dijadikan tugas belajar gitu, nggak ditunjukin show answer-nya juga nggak bisa. Artinya siswa kita nanti termotivasi lagi untuk membaca belajar. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini untuk end of game ini silahkan Bapak Ibu bisa memilih start again ini fungsinya nanti kalau siswa kita udah main, dia mau main lagi bisa di start lagi gamenya. Seperti itu. Baru pilih start. Dan dikirimlah link ini kepada student kita. Bedanya kalau di Kahoot itu kan kita pakai code, kalau ini kita pakai link. Memungkinkan juga game ini dimainkan di mobile, tapi pelan-pelan. Kalau mobile kita nggak mau singgung dulu ya, takut bingung. Nah ini baru di copy dan di-share kepada siswa kita. Kita share aja deh ke Bapak Ibu deh. Gitu. Seperti ini ya. Nah, kita coba play. Nah, ini kita coba play untuk soal pertama. Faktor-faktor penting untuk berkecaman adalah, ini saya acak aja, seperti ini. Terus nanti next, soal kedua. Misalnya saya acak aja jawabannya. Terus, ini yang benar. Dikata ini saya acak aja. Oke. Terus ini kita acak aja. Nah, ini tadi soal yang tadi kita capture, tampilannya seperti ini. Ini kalau kita ini kita coba dulu ini simulasi di kita dulu. Nah, soal ini Bapak Ibu bisa tadi ganti temanya. Ini ya, tema jungle. Oke, kalau tema jungle seperti apa? Start. Sebelum di-share ke siswa, kita coba ini tema jungle. Nanti tampilannya seperti ini. Silahkan diklik. Nanti soal membaca muncul. Nanti akan ada soal timing waktu. Set gitu. Dijawab. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya ganti tema. Nah, sudah. Ini kalau misalnya ganti tema ya. Oke. Nah, kalau untuk di Wordwall kita bisa mengganti tema. Satu soal ini Bapak Ibu bisa ganti tema apapun silahkan. Ini tadi contoh ya. Tadi temanya jungle udah, tema Wild West silahkan dicoba nanti. Itu bisa memungkinkan kita untuk mengganti tema kalau untuk di Wordwall. Nah, enaknya lagi, cas laptop saya sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, cas laptop saya. Oke, tadi kita sudah coba sampai tema. Sekarang kita coba lagi. Nah, oke, lebihnya kalau di Wordwall ini selain kita bisa memberikan soal dalam bentuk gambar, dalam bentuk rumus seperti tadi, dan juga kita bisa mengganti tema. Temanya sudah ditawarkan banyak, artinya biar nggak bosen kalau misalnya mau menggunakan tema yang lain bisa. Itu memungkinkan di Wordwall. Kita bisa memperlihatkan leaderboards, itu juga memungkinkan. Lebihnya lagi adalah di Wordwall ini itu kan banyak template-nya. Kita coba template ya. Ini adalah create pick up template. Ada banyak template yang ditawarkan oleh Wordwall. Lebihnya yang ada di sini adalah kita kembali ke My Activity. Lebihnya yang ada di Wordwall ini adalah, nah gini My Activity kita buka soal yang tadi, kita edit konten untuk melakukan editing. Nah, lalu setelah itu pilih down.
Saya ulang lagi, enaknya kalau di Word Wall ini kita bisa memilih template. Selain memilih tema yang banyak ditawarkan, kita juga bisa mengganti template soal gitu. Jadi tadi itu soalnya multiple choice. Coba kalau kita misalnya soalnya mau menggunakan soal ini tetap tapi menggunakan template yang berbeda juga bisa. Di sebelah kanan ini ada switching template. Misalnya kita mau pakai template yang match up. Oke. Nanti Bapak Ibu coba ya, karena ada beberapa template yang mungkin tidak memungkinkan untuk digunakan di soal ini. Gitu. Tapi nanti silahkan dicoba. Soal game edukasi match up, drag and drop each keyword next to its definition. Nah, kita coba ya kalau menggunakan template yang match up. Nah, seperti ini. Tapi kalau template match up ini dia kurang menarik kalau misalnya untuk soal yang sudah kita pilihan ganda tadi gitu. Jadi dia agak berantakan seperti ini. Misalnya kalau kita pakai yang mesh case, coba yang mesh case aja. Seperti tadi saya bilang, ada template yang cocok, ada memang template yang tidak. Nah, kalau mesh case ini biasanya cocok. Nah, ini soalnya operator dan kegiatan. Nah, nanti ini tadi jawabnya nanti seperti ini. Nanti siswa kita akan gerakan apa namanya yang merah ini, set. Nanti baru dia akan memilih jawabannya. Wah, ternyata jawabannya salah. Nah, kalau misalnya siswa kita nanti audiens kita nanti ini, nah itu nanti dia akan mati. Nah, ini soal contoh yang misalnya menggunakan soal pilihan ganda, kita ganti template-nya menggunakan mesh case. Nanti seperti ini. Oke, start again ya. Kita start again lagi. Kalau di mesh case ini, Bapak Ibu, tadi yang saya bilang ada nyawa, di sini itu ada nyawa. Ini kan ada 3 nyawa, 1, 2, 3. Artinya kalau misalnya dia mati, si merah ini, misalnya ini adalah apa namanya audiens kita, dia salah atau dimakan oleh ghost-nya ini, itu nyawanya hanya 3. Bapak Ibu bisa menambahkan nyawanya di sini. Tuh, misalnya lift-nya 4, lift-nya 3. Jadi seperti ini. Tuh, jadi nanti idealnya kalau mesh case ini cocoknya itu untuk soal soal yang tulisan. Seperti ini ya. Set. Gitu. Ini yang untuk yang mesh case. Oke, saya kemarin sudah bikin soal menggunakan match up. Nah, ini soal menggunakan match up. Nah, ini soalnya seperti ini. Itu, misalnya untuk Bapak Ibu ganti menggunakan template yang lain juga bisa. Tetapi, nah ini misalnya kita pakai quiz. Juga bisa. Set. Ini tinggal diganti menggunakan quiz. Tabung yang mana? Tinggal diklik. Seperti itu. Jadi walaupun soalnya sama, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja kira-kira apa namanya template yang sesuai mana. Gitu. Ini adalah contohnya. Oke, ini juga contoh yang lain soal biologi. Ini dia juga quiz, tapi coba saya ganti dengan match up. Oke, nanti start. Ini temanya seperti ini. Nanti untuk tema bisa dipilih di bawah sini untuk diganti. Oh, salah. Ini bukan match up ya. Saya ganti dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk yang match up. Nanti quiz, open the box juga bisa. Ini yang airfile, ini yang anagram juga ada. Silahkan dicoba nanti. Oke. Oh, seperti itu. Oh, ini soal biologi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi
Kalau untuk soal, ini nanti Bapak Ibu bisa coba menggunakan fitur-fitur yang lain yang ada di sini. Ini tadi itu soal biologi. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalau misalnya multiple choice, tapi kalau misalnya math case, saya mau ganti dia menggunakan math case yang ada level nyawanya tadi. Nah, seperti ini nanti. Oke, nah seperti ini. Ya, nanti. Dia akan memilih jawabannya yang mana. Set ke bawah. Awas, nanti kena sama ghostnya. Turun lagi, misalnya ke sini, set. Nah, di next, lanjut ke soal kedua. Nyawanya masih ada. Oke, ini kan. Nyawanya masih 3. Jika diketahui ini, nanti siswa kita akan sambil mencari. Nanti Bapak Ibu juga menyesuaikan ya. Wow, ada. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan jenis soalnya mungkin sesuai dengan template-nya ini. Wrong, berarti nyawanya tinggal 2. Diberikan kesempatan lagi untuk menjawab. Nah, nanti ini bisa disetting untuk nyawanya. Ya, benar. Oke, nah ini ya untuk yang faktor-faktor yang penting pada kecambah antara lain. Apa ya? Oke. Wow. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Takutnya nanti waktunya habis, saya kasihkan main. Nah, seperti ini waktunya. Kita masih ada waktu ya ini ya. Saya pengen share soal yang tadi untuk Bapak Ibu coba. Ini misalnya kita ingin melihat hasil dari my results ya. Jadi coba ini ada soal macam-macam bangun ruang. Oke. Match up. Nah, nanti ini apa namanya? Tinggal di drag and drop untuk jawabannya ke dalam tampilannya. Coba saya share ini, nanti Bapak Ibu menjawab, kita lihat bagaimana bentuk dari apa namanya, deadline-nya tidak ada. Kita lihat bagaimana bentuk dari resultnya. Oke. Silakan Bapak Ibu, coba dicoba. Soalnya nggak banyak, hanya beberapa. Gitu. Oke, nanti biar terlihat di my result ya, biar ada gambaran seperti apa sih di my result yang sudah Bapak Ibu apa namanya, Bapak Ibu coba untuk di my results-nya. Oke, silahkan dicoba ya Bapak Ibu. Isi nama, ini baru 0. Diklik linknya, enter your name, baru diisi jawabannya. Tapi tipsnya untuk soal seperti ini, itu biasanya kita harus memberikan dulu pengantar kepada siswa kita. Soal match up seperti apa menjawabnya, itu harus dipilih gambar ke dalam tulisan. Jadi kalau tidak itu memang harus ada pengantar untuk ke siswa kita. Untuk jadi soalnya ini tipenya nanti dia kayak tadi misalnya yang ada nyawanya, nanti nyawanya hanya 4. Nanti jadi harus jawab dulu biar tetap hidup, life-nya ada. Terus kalau mess up ini nanti silahkan dijawab. Nanti dia apa namanya, memilih drag and drop-nya seperti itu. Di drag and drop soalnya. Misalnya di start, yang kerucut yang mana? Misalnya ini. Ini yang untuk yang match up. Gitu ya. Coba Bapak Ibu 10 menit aja 10 menit aja dikerjakan karena kita ingin melihat results-nya. Nah, sudah ada 6 orang nih yang ngerjain nih. Sudah ada 6 orang. Biar kita lihat bagaimana bentuk dari apa namanya? Kita lihat bagaimana bentuk dari results-nya. Gitu. Nanti kita show results-nya. Nih. Nah, ini ada Budi, ada Ihsanuddin, Septiana itu. Jadi nanti
seperti ini ya. Tadi hanya 10, berarti kemungkinan besar hanya 10 orang yang akan terlihat. Ini masih 7 student. Oke, pelan-pelan ya. Ini masih ada waktu. Nanti setelah ini kita sesi tanya jawab biar lebih biar lebih bisa memahami. Gitu. Oke, ada bagaimana cara mengcopy option sekaligus. Oke, sebentar kita jawab ya. Kita selesaikan dulu results-nya. 5 menit aja deh, nggak usah lama-lama. Takutnya nanti waktunya habis. Oke. Ini. Pattern student-nya. Nah, Bapak Ibu, saya ulang lagi. My activity ini kan nanti bisa di-share ke siswa. Hasilnya itu Bapak Ibu lihat di My Results. Nah, contohnya adalah ini adalah result yang pernah dilakukan. Ini sudah ada 13 yang ikut. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kita alokasikan waktu ini 5 menit aja sampai jam 11:43 deh. Kita lihat nanti seperti apa sih hasilnya kalau di result itu. Karena kan tadi sepertinya Pak Randi udah kode-kode nih, besok akan ada kuis. Kuis nanti dilihat rankingnya siapa yang lebih tertinggi. Nah, saya nggak tahu nih mungkin apa ada reward atau seperti apa gitu. Nah, ini sudah ada 13 orang yang mencoba. Kita lihat nih hasilnya seperti apa kalau di resultnya, kalau di word wall ini seperti apa. Itu nanti sebentar kita lihat. Oke. 1 menit lagi. Oke. Ya, sudah ya, saya rasa sudah. Jadi kalau untuk melihat hasil dari audiens yang sudah kita berikan dari soal ini, gitu nanti Bapak Ibu bisa melihat di My Results. Kayaknya hampir tampilannya sama dengan Educandi tadi, ada My Activity juga di sana, tapi bedanya results-nya itu tidak tercover seperti ini. Nah, tapi kalau di Word Wall itu memungkinkan untuk melihat hasil. Nanti Bapak Ibu klik My Results, nanti lihat hasilnya, tinggal diklik. Ada summary result for macam-macam bangun ruang tadi yang kita share. Nah, nanti terlihat di sini Sumur. Nah, ada Pak Budi, Pak Ihsanuddin, Pak Bu Juwita. Ini wow, timingnya cepat banget ya. Nah, ini adalah leaderboard. Berarti yang first-nya bisa terlihat. Nah, di bawah sini ada correct dan incorrect. Nah, ini ada incorrect-nya 3. Ini reservation by student. Nah, ini by student ya. Pak Budi ini benar semua. Pak Amal Ahmalia ini benarnya 4, salahnya 3. Timingnya, speednya ini di sebelah. Ini Pak 47,4 second. Nah, jadi terlihat ya seperti ini. Untuk untuk hasilnya nanti bisa diekspor to file. Which do you want to outsource, CSV atau Excel? Jadi results ini coba kita ekspor ke file Excel. Jadi, hasilnya seperti ini ya. Jadi result yang sudah kita kuis yang sudah kita berikan ke audiens nanti bisa dilihat di results untuk rank studentnya, leaderboardnya gitu. Ini udah ada 15 ya. Apakah Pak Budi bisa tergantikan? Nggak bisa karena sudah skornya sudah benar semua, tapi setelah itu dilihat dari speednya, siapa yang paling cepat mengerjakan. Gitu. Jadi kita punya opsi untuk memberikan memberikan penilaian, walaupun Pak Budi, Pak Ihsan, Bu Juwita, ini sampai Bu Sri, ini sudah benar mengerjakan, tapi ada timingnya, gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk penilaian. Nah, hasilnya ini itu bisa di-download. Ada share result link, open activity, dan ada more. Di more ini nanti Bapak Ibu klik bisa export to file. Pilih CSV atau Excel. Silahkan pilih Excel.
Nanti hasilnya seperti ini. Terlihat nggak? Pak Ibu nggak terlihat ya? Saya coba stop screen. Share screen lagi. Saya ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil file Excel yang sudah kita download. Macam-macam bangun ruang menggunakan match up. Nah, result by student. Pak Budi, ini jawabannya. Ini by student ya. Ini by studentnya. Yang mana benar, yang mana salah itu akan terlihat. Korek, tidak benar. Ini kan koreknya centang, salahnya tidak. Ini result by student. Kalau result by question itu seperti ini. Nah, ini hasilnya balok. Ini by question. Ini pertanyaan. Kalau persiswanya seperti ini. Nah, dia hanya di Excel ini hanya memberikan result setiap jawaban. Jadi mungkin siswanya itu bisa terlihat jawaban benar dan jawaban salahnya. Kalau ini per question agak ribet kalau ngelihatnya per questionnya. Lebih baik enaknya melihat per per student. Gitu. Oke, saya rasa untuk yang word wall cukup dulu sampai di sini. Besok kita akan coba, masih ada waktu. Coba lagi dong Bu Indri. Oke. Besok kita, Bapak Ibu siap-siap. Besok kita akan coba menggunakan mobile phone, seperti apa tampilannya. Besok kita akan coba. Nanti saya akan konekkan HP saya langsung ke screen, biar kita langsung bisa mencoba. Oke, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan ini kayaknya lumayan banyak ya. Pak Randi, ini gimana? Ya, sepertinya beberapa sudah dijawab langsung oleh Bu Indri gitu ya tadi sebagian besar. Mungkin Bapak Ibu silakan mungkin dicoba dulu ya, karena di sini sebagian besar ada yang langsung mencoba, ada juga yang belum mencoba. Mungkin saran saya adalah Bapak Ibu mencoba dulu baik Educandy ataupun Wordwall. Wordwall. Nanti apabila ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin lebih enak nanti bisa di grup WA. Nanti betul. Di grup WA nanti ada Bu Indri maupun Pak Kelik, nanti bisa silakan sampaikan kesulitannya atau mungkin di-upload link-linknya biar menunjukkan sampai mana progresnya gitu ya. Artinya kita belajar bersama di sini. Ya, mungkin betul, Pak. Itu saja Bu Indri ya. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan ya. Mungkin bisa saya jawab beberapa pertanyaan. Oh iya, boleh ya, kalau mau chat ya. Dijawab dulu. Ini saya acak aja ya. Iya. Hasil analisis ya. Jadi untuk pembelajaran matematika intinya semua harus dijadikan gambar semua dulu ya Bu. Kalau langsung terlalu rumit, aplikasi ini bisa untuk evaluasi dan sangat menarik, bagus. Oh, ini pertanyaan. Nah, intinya kalau di Wordwall ini ya Bapak Ibu, kalau untuk soal tulisan hanya kalimat itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi lebih gampang banget soal kalimat. Tapi kalau mau ada gambar juga bisa gitu. Bapak Ibu tinggal searching image bisa, disediakan banyak image jadi Wordwall, atau mau upload sendiri gambarnya boleh. Tetapi ini ada tetapi ya. Jika ada soal matematika, soal fisika yang mengandung rumus, itu juga bisa memungkinkan. Dua cara. Pertama, Bapak Ibu kan sudah punya bank soal, di copy paste bisa ke dalam Wordwall-nya. Tetapi jika soalnya itu agak rumit, equation-nya, itulah yang dijadikan gambar. Karena satu, kalau kita bikin rumus langsung di Wordwall, itu ribet Bapak Ibu. Tadi kita udah coba ya, harus klik satu-satu, milih di mana tempat simbol ini, itu kayaknya ngabisin waktu deh. Sukanya tuh yang cepat instan. Jadi yang cepat instan, Bapak Ibu tinggal capture soalnya, jika soal tersebut terlalu banyak rumusnya, terlalu banyak gambarnya, di capture, jadikan gambar. Itu baru yang di-upload ke dalam Wordwall-nya, seperti itu. Untuk
evaluasi hasilnya itu bisa dilihat di result. Jadi kita bisa analisis hasil-hasil persiswa kita dan juga bisa melihat rank leaderboard-nya tadi itu. Jadi misalnya walaupun ada yang jawab benar, tapi bisa mungkin kita analisis dari kecepatan, siapa yang paling cepat dan paling paling cepat dan lebih lambat untuk menjawab. Nah, seperti itu. Mungkin seperti kemarin kan metode pembelajaran game edukasi ini kan ingin membantu hasanah, meramaikan hasanah kita dalam mengajar gitu. Jadi ini jadikan salah satu alternatif untuk memberikan kesan baru, kesan baru, metode baru kepada siswa kita agar mereka semangat belajar, agar mereka senang diajarkan oleh kita tentunya. Dan tentunya ingin memotivasi agar mereka bisa paham dengan apa yang kita berikan. Gitu. Kalau untuk audio, ini saya sepertinya tidak bisa, lebih bisa ke ke gambar. Kalau untuk audio tuh tidak memungkinkan untuk di wall-nya karena tidak ada fasilitas untuk menambahkan audio, hanya fasilitas untuk menambahkan gambar. Kalau audio mungkin bisa menggunakan Kahoot, ya. Audio, video itu sepertinya bisa menggunakan Kahoot karena kalau di Whatwall ini tidak ada fasilitas untuk video. Itu. Jadi kalaupun di searching hanya untuk gambar. Itu ya, mungkin sedikit kelemahan. Apakah anak perlu membuka alamat web Whatwall? Nggak perlu. Anak-anak hanya tinggal dibagikan linknya saja. Anak-anak tinggal buka link, nanti dia akan membuka link, dia akan mengklik link tersebut untuk membuka aplikasinya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah sampai. Apakah anak perlu membuka Whatwall, alamat web Whatwall? Sepertinya tidak perlu. Kita hanya perlu membagikan linknya saja. Tuh. Besok insya Allah kita coba kalau misalnya menggunakan mobile, karena di Play Store juga ada Whatwall ini, tetapi seperti apa bentuk tampilannya ya insya Allah kita coba besok. Ya gimana Pak Randi? Iya, baik Bu. Saya rasa sudah dijawab ya beberapa pertanyaan. Ya. Apabila ada pertanyaan yang lain nanti mungkin bisa dicoba dulu oleh Bapak Ibu semua. Nanti bisa ditanyakan kembali ke Bu Indri ya di grup WA maupun Pak Kelik nanti ada di grup WA. Silakan bisa dicoba dan mungkin bisa di-share hasilnya seperti apa. Iya, nah, bisa di-share. Sangat menarik sekali Whatwall ini ya, ada evaluasi, ada hasilnya, kemudian ada game-game yang mirip Pac-Man tadi ya Bu ya. Iya, Pac-Man ya, iya. Mirip seperti Pac-Man bentuknya dan menarik sekali bisa dicoba. Yang jelas untuk mengisi kebosanan lah ketika pembelajaran. Iya, ya begitu. Alternatif ya. Alternatif. Oke, Bapak Ibu, kita masih ada 1 hari lagi besok ya di jam dan waktu yang sama, jam 9 sampai dengan jam 11 WIB gitu ya. Nanti kita akan membahas game selanjutnya dan juga jika ada pertanyaan lain juga boleh ditanyakan besok. Oke, terima kasih Bu Indri, terima kasih Pak Kelik untuk hari ini. Bapak Ibu. Kita ketemu lagi besok pagi. Sekian bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia.